إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak kepada diri pribadi dan para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita, senantiasa diri kita bersama ketakwaan kepada Allah, dalam artian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyar muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada siang hari ini kami akan mengangkat tentang menjaga keistiqamahan. Istiqamah merupakan kata yang sering terlintas di telinga kita. Setiap hari, setiap saat kita selalu mendengar tentang istiqamah. Apa itu istiqamah? Istiqamah adalah seseorang dia senantiasa menempuh jalan yang lurus, menempuh jalan yang lurus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, orang yang istiqamah adalah orang yang senantiasa berusaha menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pentingnya istiqamah dalam hidup kita, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa meminta kepada Allah diberikan jalan yang lurus, jalan yang istiqamah minimal 17 kali dalam sehari. Kita sering baca dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Oleh karenanya, ini merupakan atau menunjukkan kepada kita tentang pentingnya diri kita senantiasa istiqamah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hamba-hambanya secara umum. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan fastaqimu ilaihi, dan istiqamahlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada perintah kepada kita sebagai hamba-hamba Allah agar senantiasa kita menapak jalan yang lurus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wastaqim kama umirta." Dan istiqamalah engkau wahai Muhammad sebagaimana aku perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat-ayat di atas menunjukkan kepada kita tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat fenomena kehidupan pada zaman sekarang, hampir-hampir di sekeliling kita banyak hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam syubhat, kerancuan berfikir, berbagai macam syahwat, godaan-godaan syaitan yang datang silih berganti kepada kita, yang terkadang kita tidak bisa
diri kita sebagai orang-orang istiqamah. Oleh karenanya kita wajib mempelajari, mengenal beberapa hal-hal yang berkaitan agar kita senantiasa dapat menjaga istiqamah kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jamaah sekalian, hal yang dapat membantu kita agar istiqamah adalah senantiasa mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala amal ibadah kita. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang ketika saat itu sudah digoda untuk melakukan perbuatan zina dengan istri dari Imratul Aziz, kemudian hampir-hampir godaan tersebut mendatangi Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang beliau. Allah halangi beliau Nabi Yusuf alaihi salam dari perbuatan zina, perbuatan keji. Di akhir ayat Allah mengatakan, innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf alaihi salam termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Perhatikan di sini jamaah sekalian. Dengan seseorang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah, maka akan berbuah Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari berbagai macam kemaksiatan. Allah jauhkan dia dari berbagai macam perbuatan yang menyimpang, dan Allah selamatkan dia sehingga kita bisa istiqamah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita senantiasa mengikhlaskan diri kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, baca Quran kita, dan ibadah-ibadah yang lain pastikan kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara hal yang dapat membantu kita agar istiqamah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar diri kita, agar hati kita senantiasa berada di atas agama Allah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang senantiasa meminta kepada Allah, yang banyak beliau berdoa kepada Allah dengan doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini sebuah doa yang sering dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya senantiasa diberikan istiqamah, ketetapan, keteguhan, kekokohan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita tinggalkan dalam meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang dapat membantu kita istiqamah adalah senantiasa kita belajar ilmu agama. Dengan kita mempelajari ilmu agama, kita akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang hak, mana yang batil. Maka senantiasa kita belajar ilmu agama yang merupakan kewajiban atas setiap muslim. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka di antara buah dengan kita belajar ilmu agama, senantiasa kita akan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat di antara buahnya adalah, atau hal-hal yang dapat membantu kita istiqamah, dengan mengamalkan ilmu tersebut. Kita belajar ilmu agama bukan hanya sekedar membuka wawasan kita, bukan hanya sekedar yang penting saya tahu, saya mengerti. Tidak. Bahkan semaksimal mungkin kita berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Oleh karenanya ma'asyar muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang dapat membantu kita agar kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang lain yang dapat membantu kita adalah senantiasa kita bergaul, berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, yang senantiasa memotivasi kita, memberikan dorongan kepada kita agar kita senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan teman yang saleh akan mengingatkan kita ketika kita jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang akan senantiasa sesuai dengan tabiat temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka lihat siapa orang yang kita jadikan teman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal yang dapat membantu kita agar kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, katakan kepadaku sebuah kata, sebuah kalimat di dalam agama Islam yang aku tidak akan tanyakan hal ini kepada orang selainmu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW memberikan pesan, memberikan wasiat yang sangat ringkas namun padat akan makna di dalamnya. Rasul kita yang mulia SAW mengatakan, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakan wahai Sufyan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang ringkas, hanya dua yang Nabi pesankan. Pertama, agar kita mengatakan aku beriman kepada Allah. Yang kedua, kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa menjadikan diri kita orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita meyakini terkadang kita jatuh ke dalam perbuatan dosa, karena hakikatnya tidak ada di antara kita yang maksum, yang terpelihara dari dosa. Ketika jatuh ke dalam perbuatan dosa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki dengan amal saleh yang lainnya, dan kembali kepada jalur istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buah yang dapat dihasilkan dari istiqamah kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, Allah khabarkan dalam Al-Qur'an, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas agama Allah, akan turun malaikat kepada mereka. Akan turun malaikat kepada mereka. Kata para ulama, Ibnu Katsir menjelaskan, malaikat akan turun kepada mereka mengatakan la takhafu, alla takhafu. Ketika orang akan meninggal, sakatul maut, malaikat datang kepadanya, alla takhafu, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir terhadap sesuatu yang akan datang dari perkara-perkara akhirat. Wala tahzanu, dan janganlah engkau sedih terhadap apa-apa yang kau tinggalkan, baik anak-anak, keluarga, atau perkara-perkara dunia. Allah yang akan menjaminnya. Wa abshiru bil jannati, dan kabar gembira untuk kalian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan malaikat yang akan datang kepada seseorang yang mereka beriman kepada Allah, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dikhabarkan bahwasanya mereka tidak khawatir terhadap perkara akan datang di akhirat, dan jangan sedih terhadap perkara yang ditinggalkan, dan bagi mereka surga bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga istiqamah di atas agamanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan agar kita senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana
ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا القمامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.